Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham yang akan saya analisa hari ini. Yang pertama Antam, kedua TINS, ketiga Inco, keempat MDKA, kelima Elsa, keenam Medco, dan ketujuh Pegas. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini langsung rebound ya, ternyata ya cukup aman karena hari ini naik 0,617% ke level harga 6.289. Kalau dilihat transaksi hari ini ada di 14,9 triliun. Cukup lumayan. Asing hari ini net sell di 218 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IHSG hari ini sempat menguji lagi 6.300, gagal, tapi cukup aman karena hari ini tutupnya di atas hari kemarin. Dan juga hari ini volumenya meningkat yang signifikan ya. Ini terlihat. Jadi ada peluang untuk besok IHSG kembali menguji 6.300 dan semoga bisa tutup di atas 6.300 karena di bawah sudah tidak ada gap ya. Walaupun ada gap kecil di daerah 6.150, yaitu nggak ada halangan untuk sekarang ya, untuk seminggu ke depan juga menurut saya nggak ada halangan dia bisa ke 6.150. Harusnya IHSG aman sudah di 6.200. Malahan besok dan minggu depan potensi IHSG bisa breakout 6.300. Jadi seperti itu yang saya lihat. Dan juga indikator MACD masih melandai tapi pelan-pelan sudut kemiringannya mulai ke atas dan garis biru ya udah mulai naik sedikit. Kalau dilihat stokastiknya juga bagus. Hari ini golden cross karena volume meningkat, harusnya bisa lanjut untuk besok IHSG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Antam. Antam hari ini ditutup naik 1,71% ke level harga 2.960. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy dan jumlahnya yang luar biasa nih. Menurut saya ini sangat signifikan. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat saham Antam diakumulasi oleh CS, BK, AK, MI, RX. Yang jual kecil-kecil dan ada retail di atas. Nomor 4 retail, nomor 5 retail, walaupun ada YB dan YU jualan tapi sangat tipis nih. Tinggal nunggu momentum juga, kemungkinan besok atau minggu depan Antam bisa rebound ya, atau lebih tinggi naiknya, breakout 3000. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Antam masih aman karena masih di atas base-nya ini ya. Base-nya ada di 2.950 dan tadi sempat menguji tapi kemudian dibawa naik. Ini kita hapus saja biar lebih jelas. Dan masih sama, Antam masih gagal breakout 3000. Hari ini level tertingginya di 3010 tapi tutupnya dibawa turun lagi. Jadi untuk besok atau minggu depan masih berpeluang Antam akan mencoba lagi level psikologisnya 3000. Kalau Antam mampu tutup di atas 3000, potensi besar Antam bisa ke arah 3.200 terdekat bahkan ke 3.400. Peluang Antam juga masih sangat bagus dan terlihat memang volumenya belum ada yang signifikan ya. Jadi kekuatan untuk naik pun belum ada. Tinggal nunggu ya besok atau hari Senin minggu depan. Ya, Antam nggak ada gap. Gap sudah ditutup kemarin. Di bawah nggak ada gap juga ya. Jadi aman ya. Antam masih bisa melanjutkan kenaikan. Jadi seperti itu untuk Antam. Yang punya dari bawah ya hold aja, yang belum punya ya sesuaikan cut loss-nya di mana karena ini agak dalam sudah. Cut loss-nya hampir 10%, di sini kemungkinan ke trigger. Jadi mendingan wait and see aja dulu yang belum punya. Atau bisa buy on weakness kalau dia udah di daerah bawah untuk koreksi ya bisa buy. Ya berharap ada pantulan. Kalau IHSG mantul lagi. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada TINS. TINS hari ini ditutup naik tipis ya ke level harga 2.310, sempat menyentuh level tertingginya di 2.380 tapi dibawa turun. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy tapi tipis saja ya, sama seperti kemarin. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TINS diakumulasi oleh DR, GR, PD, AJET. Yang jual kecil-kecil ya. Tapi broker asing ada YU, YP, broker retail, ZP, LG, RX.
Ya makanya mungkin agak berat naik ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Teens sudah mematahkan trennya ini ya, tapi masih aman kalau besok atau hari Senin dia bisa kembali lagi ke atas atau masuk ke dalam trendline uptrendnya ini. Kalau dia habis mematahkan, bisa-bisa Teens mengarah ke 2100 sampai 2120 menguji EMA 20-nya ini ya. Tapi kalau dilihat ya, ini Teens membuat base kecil ya. Nih ya, nih dia bergerak di range ini aja nih, gak beda-beda jauh. Sempat jebol kemarin tapi kemudian dibawa naik lagi. Nah seperti ini gambarannya, dan hari ini tutup pas di support base kecilnya ini. Jadi wait and see aja dulu, yang belum punya, yang sudah punya ya hold aja. Masih bisa ke atas Teens kok. Koreksinya pun hari ini volumenya kecil, 3 hari Teens volumenya makin mengecil, jadi ada peluang untuk Teens bisa rebound. Yang penting market mendukung ya. Jadi seperti itu aja untuk Teens. Kalau dilihat Teens juga masih di area sideway-nya ya. Harga sideway-nya ada di 2000 sampai 2500, dan ini dia minornya uptrend ya. Kalau dilihat dari indikator MACD, garis birunya mulai mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 makin tipis. Kalau dilihat stokastiknya ya ada potensi untuk kembali golden cross garis biru ya, tapi masih perlu hati-hati lah. Kalau yang belum punya mending wait and see aja dulu. Jadi seperti itu aja untuk Teens. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Inco. Inco hari ini ditutup di level harga 6.300 sama harga penutupan pada hari kemarin. Sempat naik ke 6.500 tapi malah dibawa turun ya. Naiknya hampir 3% tadi. Kalau dilihat transaksi asing hari ini jualan saham Inco. Kalau dilihat dari broker summary-nya biasa aja ya, antara distribusi dan akumulasi nggak ada yang signifikan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Inco masih aman karena Inco hari ini penutupannya sama dengan hari kemarin di 6.300, dan juga Inco volumenya nggak terlihat yang signifikan, jadi memang nggak ada juga kekuatan seller untuk membawa Inco ke bawah. Dan juga nih Inco masih sideway, ini 4 hari 5 hari dia sideway di range harga 6.300 sampai 6.500, dia tektokan aja di dari situ. Mungkin masih ada yang ditunggu momentum, kalau bisa lanjut dia kemungkinan akan lanjut ke 6.700 sampai 6.800 ini. Tapi ini udah di area pertengahan. Yang belum punya mending wait and see aja dulu. Yang sudah punya dari bawah hold aja, follow the trend. Kalau yang beli daerah pucuk ya sudah telanjur beli ya hold aja ya. Masih ada peluang Inco ke atas, kalaupun besok dia koreksi ya paling menguji ini aja, ini 6.100. Kalau ke 6.100 berarti dia harus turun sekitar 3% ya. Kemungkinan bisa kalau ISG open market mungkin koreksi dulu baru mantul, bisa seperti itu ya skenario sekarang. Jadi ya bagaimana strateginya aja lah ya, cara untuk belinya, bagaimana membuat trading plan dengan kondisi market yang sekarang ini ya. Kondisinya ya bisa volatile, kadang naik turun dengan cepat. Jadi seperti itu aja untuk Inco. Inco masih peluang ke atas, dia pun ini pelan-pelan arahnya memang ke atas nih. Range-nya lebih kecil cuman arahnya ke atas seperti ini arah. Jadi mungkin juga ya kalaupun dia besok membuat candle merah lagi, dia uji ini trendline-nya ini di daerah 6.200, dia uji kemudian dia bisa mantul lagi ke atas ya. Inco harus minggu depan atau ya di bulan Maret dia harus menguji 6.800 kalau saya lihat ya. Kalau dia gagal baru dia ke bawah, jadi masih ada peluang untuk lanjut naik. Tapi yang belum punya ya sesuaikan aja, kalau mau beli di harga sekarang ya atau di harga besok dia koreksi buy on weakness juga ya bisa. Yang penting buat trading plan-nya dan disiplin dengan trading plan yang sudah dibuat. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada MDKA. MDKA hari ini ditutup naik 1,86% ke level harga 2.730. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary, saham MDKA didistribusi ya, tapi ditampung yang cukup besar oleh CS, CC, YB, BB. Kaget. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA juga masih aman. Dia membuat candle rejection atau bisa dibilang doji juga ya. Ini base-nya ini kan. Dia saat breakout kemarin dia rally. Terus dia koreksi, dia uji base-nya ini, terus dia dibawa naik lagi. Jadi ada peluang untuk MDKA lanjut, dan potensi untuk MDKA bullish bulan Maret ya.
Kalau dia mampu breakout sekali lagi 2860, potensi besar lanjut, dan saya targetkan MDKA bisa ke 3200. Jadi yang belum punya sesuaikan aja mau beli di harga berapa ya, dan siapkan dengan trading plan-nya. Terlihat juga volume MDKA nih waktu dia rally ini meningkat dia koreksi, volume meningkat, dan hari ini dia volumenya kecil. Jadi lihat besok ya. Kalau besok dia minimal ya bisa breakout, sangat bagus kalau bisa tutup di atas 2860. Jadi dia harus naik 130 poin, itu sekitaran 5% ya. Cukup besar juga kalau satu hari ya. Kita targetkan ke 2800 saja cukup bagus untuk MDKA ya. Kalau besok bisa tutup di atas 2800, menurut saya cukup bagus. Indikator MACD garis biru masih golden cross, walaupun masih melandai, berarti di atas nol masih terbentuk. Kalau dilihat stokastik sudah terindikasi golden cross lagi. Nih garis birunya sudah memotong, jadi ya ada peluang bagus untuk MDKA bisa lanjut besok. Kalaupun dia harus koreksi, dia akan menguji lagi. Nih dulunya dari resisten base ya akan dia uji menjadi supportnya. Kalau dia breakdown ini ya mengarah masuk ke dalam base-nya ini lagi ya. Jadi seperti itu aja untuk MDKA. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Medco. Medco hari ini ditutup naik 0,97%, kalau harga 4014. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Elsa di distribusi ya, pantas dia berat naik karena sangat besar nih. MG di 238.000, YB di 150.000, yang nampung kecil-kecil ya. Walaupun ada broker asing yang nampung AK, YU, GR, tapi nilainya nggak terlalu signifikan. Jadi sempat menyentuh level tingginya 426, tapi kemudian dibawa turun. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Elsa masih aman, masih di atas supportnya 400, peluang sangat bagus. Elsa target saya terdekat ke 440 ini. Kalau itu mampu breakout ya baru pelan-pelan dia bisa mengarah ke 500. Dan terlihat Elsa 2 hari walaupun hari ini naik dan kemarin koreksi, volumenya kecil. Jadi masih sangat berpeluang untuk Elsa kembali rebound. Bagaimana untuk spekulasi buy Elsa? Mending buy on weakness. Kalau dia ke daerah 400-an ini baru buy on weakness, buy on support, biar di bawah rally. Mungkin nggak dia ke situ ya, mungkin saja ya. Kalau beli di harga sekarang nih yang penting siap cut loss kalau di bawah EMA 60-nya ini, di bawah 390 cut loss-nya. Jadi sesuaikan aja. Kalau Bapak Ibu yang siap resiko cut loss besar ya bisa beli di harga sekarang. Yang nggak siap cut loss besar ya tunggu di bawah. Indikator MACD juga masih mengarah ke atas dan sudah di atas nol lagi. Nah, kalau dilihat juga nih harusnya Elsa mempertahankan supportnya di 400. Kalau sekali lagi dia breakdown ya dia akan mengarah ke bawah lagi ya. Jadi ini bisa dikatakan juga 400 level psikologisnya. Ini terlihat saat dia breakout volume meningkat. Ini juga terlihat ya di tanggal 17 Februari dia breakout volume meningkat, tapi sayangnya false breakout. Dia turun dulu satu candle tapi kemudian dia coba lagi naik, dan ini pertanda juga sudah confirm breakout. Jadi aman. Yang punya Elsa pun di harga pucuk misalnya beli kemarin di 422 atau hari ini beli di 420, hold aja. Cut loss kalau turun dari 390. Ya itu resiko terburuk, cut loss di bawah 390. Arah terdekat Elsa ya seperti saya bilang tadi 400 dan bisa ke 500. Ya, seperti itu aja untuk Elsa. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada Medco. Medco hari ini ditutup naik 1,42%, kalau harga 710. Kemarin Medco turun terkoreksi 2,77%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat saham Medco ini kalau secara keseluruhan Medco diakumulasi. Ini yang jual kecil-kecil, cuman satu yang besar memang distribusi CS, makanya mungkin berat naik. Tapi ditampungnya cukup besar ya. Ini dua aja udah ketutup tuh, belum ini lagi kan yang jual kecil-kecil. Jadi
secara keseluruhan saham Medco diakumulasi tapi tipis. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Medco tinggal nunggu momentum. Dia akan naik menguji 725-nya ini sampai 730. Kalau mampu tutup di atas 730, peluang bagus untuk Medco ke 760 bahkan ke 800. Ini terlihat juga karakternya memang seperti itu ya. Medco sering membuat candle yang seperti ini. Ini baru aja nih seperti ini. Dulunya jarang rapi ya. Nah, ini dulunya ini sering juga ya. Karakternya memang seperti itu ya. Sering membuat candle yang ya saya bilang ini ya nggak rapi ya. Tapi kalau dilihat ya ini bisa dikatakan juga best. Nah, dia bergerak di area sini aja nih. Jadi kalau Medco bisa tutup di atas 725 sampai 730, peluang bagus Medco ke 800, enggaknya ke 760 lagi, ke 800 kalau dia bisa. Terlihat juga Medco 2 hari, ini kalau nggak kelihatan, Medco 2 hari volumenya kecil dan sempat retest supportnya 700 tapi dibawa naik dan tutup di 700 ya nih, tapi volume kecil. Dan hari ini volume kecil tapi dia membuat doji. Saat dia breakout 700 lagi volume besar. Jadi tinggal nunggu momentum. Medco mungkin besok atau minggu depan mampu lewat lah 730, 750 mungkin bisa untuk Medco. Ya, seperti itu aja untuk Medco. Indikator MACD sudah membentuk golden cross tapi masih tipis, masih berdempetan, bar chart di atas 0 juga masih tipis. Jadi ya masih menunggu momentum. Yang sudah punya hold aja, peluang masih sangat bagus untuk Medco. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Pegas. Pegas hari ini naik 2%, cukup bagus. Kelapa harga 1455. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net buy. Sebelumnya asing terus net sell, hari ini net buy walaupun masih tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya masih sedikit distribusi ya, walaupun yang nampung juga lumayan, tapi sedikit distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Pegas hari ini kembali tutup di atas 1450 ya. 1450 itu adalah support yang terbentuk dari 2 Februari 2021. Jadi dari awal bulan dia membentuk support, sempat breakdown di tanggal 9 Februari tapi 2 hari dia di bawah, kemudian dia rally lagi ke atas dan sudah 7 hari sempat breakdown lagi di tanggal 24 dan hari ini naik. Dan volume ya lumayan lah ya dari volume kemarin. Dan hari ini juga Pegas membuat doji di ya bisa dikatakan ini support, walaupun baru breakout ya resisten ya bisa dikatakan ini support. Jadi ada peluang bagus besok atau minggu depan Pegas berpeluang untuk breakout 1500 dan bisa arah selanjutnya menguji dinamik resisten EMA 60 di 1575 dan 1600. Saya targetnya 1600 untuk Pegas. Kalau di harga sekarang masih ada peluang 9%, sangat bisa. Jadi seperti itu aja untuk Pegas. Pegas juga sudah di area oversold dan juga garis biru sudah golden cross, bahkan dari tanggal 16 Februari udah sekitaran 9 hari dia golden cross dan ini mulai menanjak nih garis biru, walaupun kelihatan kecil mulai menanjak. Kalau dilihat stokastiknya, stokastik juga bagus, sudah golden cross. Jadi ada peluang untuk Pegas lanjut naik ya. Sabar yang pegang sudah dari atas, yang belum cut loss juga hold aja ya. Pegas masih aman. Selama ya saya bilang buruk-buruknya ke 1400 juga masih aman Pegas, kecuali dia turun dari 1380 ya, itu agak bahaya Pegas. Tapi terlihat Pegas mempertahankan 1400. Sempat menguji di tanggal 10 sampai 11 tapi kemudian dia rally lagi. Jadi seperti itu aja. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang mau join trading saham dan kripto bersama Borneo Trader, bisa chat admin di grup Telegram yang ada linknya di deskripsi atau DM IG Borneo Trader
R belakangnya ada 2 ya. Bisa DM dan di situ akan diinfokan bagaimana cara join di grupnya Borneo Trader, dan benefit yang didapat ya dapat rekomendasi saham-saham yang bisa untuk fast trade, swing trade, dan juga di hold 3 sampai 9 bulan, dan juga bisa konsultasi portofolio ya, silahkan chat admin. Dan setiap Sabtu dan Minggu bagi Bapak Ibu yang punya akun di market kripto bisa saya infokan juga di situ nanti koin-koin apa yang bisa dibeli dan untuk fast trade dan swing trade, tapi khusus hari Sabtu dan Minggu. Ya, bisa hubungi admin dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.